seperti apa sih isu etik dalam pelayanan kebidanan? Yuk Mams, kita simak bersama-sama penjelasannya. Jangan kemana-mana ya Mams. Setelah ini akan ada penjelasan lebih singkat lagi mengenai. Nah, isu etik dalam pelayanan kebidanan itu merupakan topik penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan, Mams. Nah, setelah ini akan ada penjelasan berupa wawancara dari kami, penjelasan lebih jelas terkait isu etik dalam pelayanan kebidanan. Baik, Mams, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, kami ditugaskan untuk mewawancarai Ibu bidan ya. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan. Baik Ibu, langsung saja ya. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang isu? Yang Ibu tahu, isu itu sama seperti kabar atau berita yang berkembang di masyarakat. Tapi belum pasti atau belum tentu ada kebenarannya dan dapat menimbulkan pro atau kontra dalam berita yang tersebar. Baik Ibu. Lanjut ya Ibu. Apa saja masalah etik yang berhubungan dengan profesi, Bu? Masalah etik biasanya yang pertama itu pengambilan keputusan dan penggunaan etik. Terus otonomi bidan dan kode etik profesional, etik dalam penelitian kebidanan, serta penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Baik Ibu. Dilanjut ya Bu untuk pertanyaan yang ketiga. Itu biasanya isu etik itu bisa terjadi pada siapa saja Bu kalau boleh tahu? Biasanya terjadi bisa antara bidan dengan masyarakat atau keluarga, bidan dengan teman sejawat, dan bidan dengan tim kesehatan lainnya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya lanjut ya Bu untuk pertanyaan nomor 4. Iya. Kalau boleh tahu Bu, contoh isu etik yang bisa terjadi antara bidan dengan teman sejawat seperti apa ya Bu? Jadi contohnya seperti ada seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal, namun dalam keadaan sungsang. Namun ada bidan yang bisa melaporkan hal tersebut karena melanggar kode etik bidan. Baik Bu, dapat dipahami. Baik, saya lanjut ya Ibu. Untuk pertanyaan kelima, kalau boleh tahu nih Bu, yang dimaksud dengan legislasi itu apa ya Bu? Dari yang saya pelajari dulu ya, legislasi itu semacam ketetapan hukum yang mengatur atau mengarahkan hak kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan seseorang yang diberi tindakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, tindakan praktik itu yang seperti apa ya Bu? Bisa dibilang ya mau praktik itu gagal melakukan tugas atau gagal menjalankan kewajiban kepada klien seperti tindakan yang bisa menciderai klien dan sangat mencoreng nama baik sebagai tenaga kesehatan karena kegagalan melaksanakan tugas. Seperti itu. Lanjut ya Ibu, pertanyaannya. Apa yang Ibu ketahui mengenai isu moral, Bu? Yang saya tahu ya, moral itu kan merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk yang bisa mempengaruhi sikap seseorang. Jadi, isu moral itu sebuah topik yang berhubungan dengan benar atau salahnya sebuah kabar. Sebagai contoh, isu moral yang sering terjadi itu seperti kasus abortus. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Ibu. Baik Bu, dilanjutkan ya untuk pertanyaan yang terakhir. Pengalaman Ibu
terkait dilema moral sejauh ini, pasti ibu sudah mengalami atau pernah dihadapkan dengan dua alternatif pilihan itu untuk memecahkan masalah dalam praktik kebidanan ya Bu. Kalau boleh saya tahu tindakan atau solusi seperti apa yang dapat dilakukan seperti itu Bu? Solusi yang saya ambil tentunya harus mengingat akan tanggung jawab profesi saya sebagai bidan, yaitu diantaranya tindakan tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan kenyamanan atau kesejahteraan pasien, dan yang terakhir biasanya menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan suatu bagian, disertai tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien. Seperti itu. Jawabannya kami terima kasih atas jawaban dan waktunya ya. Ya. Sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.